Episode 2196-2200. Kaisar Necropolis tidak menjawab secara langsung, dan malah bertanya balik. Bagaimana skenario tentang makhluk-makhluk di semenanjung ini? Zuan bergumam pada dirinya sendiri, makhluk katedral. Mereka abadi dan mengetahui segalanya, tentu saja. Salah. Kaisar Necropolis menyela. Pertama, meskipun makhluk surgawi hidup lama dan praktis abadi di mata manusia, itu bukanlah jenis keabadian yang diyakini manusia. Meski umur mereka panjang, tetap saja ada akhir. Dunia manusia Anda mengalami kemerosotan seperti surga dan manusia. Meskipun istilahnya agak tidak tepat dalam kasus ini, itu adalah konsep yang serupa. Begitu makhluk surgawi mendekati akhir kehidupan mereka, tubuh mereka menunjukkan banyak tanda-tanda kemunduran. Itu juga mengapa obat-obatan abadi sangat berharga di seluruh alam yang tak berujung. Zuan terkejut, lalu bertanya, obat abadi berguna bahkan untuk yang abadi. Tentu saja, jawab Kaisar Necropolis. Persik Danau Giok yang legendaris, buah ginseng, buah dari Taman Eden, semua legenda dari dunia manusia ini adalah obat-obatan abadi. Semua makhluk surgawi adalah manusia atau makhluk hidup dari spesies lain yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa nebula atau entitas abstrak lainnya yang dapat berkumpul dan menjadi makhluk surgawi. Mereka cukup kuat untuk menciptakan atau menghancurkan dunia, dan individu-individu ini seringkali dianggap sebagai dewa. Mata Zuan menyipit. Ia tidak menyangka bahkan benda seperti nebula bisa menjadi makhluk surgawi. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. Bukankah 28 rasi bintang adalah legenda kuno dari mitologi Tiongkok? Hanya pada saat itu saja, orang-orang mengira bahwa makhluk surgawi tertentu menempati peringkat bintang itu. Namun, sekarang, tampaknya mungkin saja dewa-dewi itu hanya inkarnasi dari rasi bintang itu sendiri. Tepat saat itu, Kaisar Necropolis melanjutkan, kedua, tidak ada makhluk surgawi yang benar-benar mengetahui segalanya. Meskipun setiap dewa memiliki kemampuan ilahi mereka sendiri untuk mempelajari banyak hal, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mencapai kemahakuasaan sejati. Ada begitu banyak kemampuan ilahi di dunia, dan akan selalu ada beberapa makhluk dengan tingkat yang sama yang dapat menyaring beberapa misteri takdir dan menyebabkan kesalahan dalam penilaian. Disinilah tepatnya pepatah, jalan agung memiliki 50 jalan, dan surga meluap dengan 49 jalan, tidak peduli situasi apapun, selalu ada kesempatan untuk hidup datang. Anda harus mengingat hal ini dengan kuat, karena ini mungkin berguna bagi Anda di masa mendatang. Zuan terkejut. Tidak heran dia selalu merasa bahwa ramalan dan takdir sangatlah misterius, tetapi dia tidak pernah sepenuhnya mempercayainya. Jadi dia benar-benar dapat mengubahnya. Kaisar Necropolis melanjutkan, meskipun tiga dewa murni, satu, sangat kuat, jika Kaisar Surgawi dan Buddha bekerja sama, tidak akan terlalu sulit untuk menipu mereka. Lagi pula, bahkan manusia biasa mengetahui konsep, satu hari di surga sama dengan 1 tahun di bumi. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu di dunia manusia, itu mungkin hanya sesaat di surga. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang disebut surga, apakah itu di dalam lubang hitam? Kalau tidak, mengapa ada perbedaan waktu yang begitu besar? Saya teringat beberapa film fiksi ilmiah dari dunia sebelumnya, seperti Interstellar. Kelompok tokoh utama hanya menghabiskan waktu kurang dari sehari di benda angkasa di sekitar lubang hitam, namun ketika mereka kembali ke kapal mereka di orbit normal, mereka menemukan bahwa rekan-rekan mereka telah menunggu mereka selama puluhan tahun. Hal itu terjadi karena gaya gravitasi yang berbeda menyebabkan waktu mengalir secara berbeda di tempat yang berbeda. Lubang hitam. Kaisar Necropolis tidak dapat menahan tawa. Itulah yang dijelaskan oleh beberapa peradaban ilmiah, tetapi itu hanyalah jenis dunia yang istimewa. Begitu kamu menjadi cukup kuat, kamu dapat melihatnya sendiri. Zuan menjadi semakin penasaran dengan dunia luar. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan melanjutkan, sebelumnya aku pernah bertemu dengan banyak kaisar langit di beberapa ruang bawah tanah rahasia. Walaupun aku tidak pernah bertemu langsung dengan mereka, aku mendengar banyak rumor. Aku bertanya-tanya, apakah kaisar langit sama dengan yang sedang kita bicarakan sekarang? Iklan oleh Pub Future. Dia telah menemukan beberapa legenda kuno di ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia. Ada pengadilan surgawi di sana, dan tampaknya ada banyak kaisar surgawi dalam legenda lain juga.
Berbagai garis keturunan tampaknya cukup berantakan dan membingungkan, jadi dia bahkan tidak dapat mengetahui siapa kaisar surgawi yang sebenarnya. Jangan ragu, karena pengadilan surgawi saat ini bukanlah pengadilan surgawi generasi pertama. Ekspresi Kaisar Necropolis menjadi serius. Seperti manusia kekaisaran, pengadilan surgawi juga menghadapi banyak perang dan perebutan kekuasaan. Dinasti berubah, yang kalah perlahan menghilang, digantikan oleh yang menang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hal seperti ini telah terjadi berkali-kali. Tentu saja, tidak setiap saat kedua belah pihak tidak bisa hidup berdampingan. Ada situasi di mana kedua belah pihak berkompromi dan hidup berdampingan. Misalnya, dunia bawah adalah tempat di mana saya adalah penguasa absolut, tetapi kemudian, Raja Sitigarba naik untuk mengumpulkan kekuasaan. Tak satu pun dari kami mampu mengalahkan yang lain, jadi kami mencapai kompromi tertentu. Raja Sitigarba mengakui posisi saya sebagai penguasa dunia bawah, sementara saya mengizinkannya untuk mendirikan altarnya dan mengkhotbahkan kitab sucinya untuk membimbing dan mengubah jiwa orang yang telah meninggal. Zuan sangat terkejut saat mendengarnya. Dia teringat apa yang pernah dikatakan oleh pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan kepadanya sebelumnya. Kamu dan Raja Sitigarba seharusnya menjadi dua makhluk yang tak terkatakan di atas 5 kaisar hantu, kan? Benar sekali, Kaisar Necropolis mengangguk pelan. Tapi begitu kau meninggalkan tempat khususku, kau tidak boleh menyebut nama-nama tabu itu, atau itu akan membawa bahaya besar bagimu. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya Zuan menerima pengingat seperti itu. Ada berbagai macam emosi yang berkecamuk dalam benaknya. Cerita yang diperbarui Riyad di NOVEL.com. Jadi teman lamaku adalah makhluk setingkat ini. Lalu siapa diriku di masa lalu? Ketika seseorang terlalu lemah, tidak ada manfaatnya mengetahui terlalu banyak. Itu hanya akan mendatangkan bencana yang sama sekali tidak perlu, kata Kaisar Necropolis dengan serius. Hanya ini yang bisa kukatakan kepadamu. Ada banyak hal yang perlu kau alami dan jelajahi sendiri. Zuan sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, kurasa tidak apa-apa. Lalu, hadiah apa yang akan didapat jika berhasil melewati ujian ini? Karena kita adalah teman lama, sebaiknya kau berusaha lebih keras. Kalian masih sama seperti sebelumnya, tidak pernah puas meskipun berada di pihak yang kalah, kata Kaisar Necropolis. Sebuah buku tiba-tiba muncul di tangannya, buku itu gelap gulita dengan kabut yang berputar di sekitarnya. Energi kematian yang sangat pekat terpancar darinya dan dapat dirasakan bahkan dari jauh, tetapi ada juga aura kehidupan yang kuat di dalamnya. Dua atribut yang sama sekali berbeda sebenarnya telah digabungkan menjadi satu objek. Itu benar-benar di luar pemahaman Zuan. Iklan oleh Pub Future. Kemudian, dengan dorongan lembut, buku itu terbang ke arah Zuan. Halaman-halamannya terbuka dan kabut mengepul. Segala macam pemandangan berkelebat di dalamnya. Ini adalah kitab kehidupan dan kematian Netherworld. Orang yang memilikinya adalah penguasa dunia bawah. Mulai sekarang, kata-katamu mewakili keinginan dunia bawah. Zuan terkejut. Aku tidak bisa menerima sesuatu yang berharga ini. Lagi pula, apa yang akan kau lakukan jika kau memberikan ini padaku? Kaisar Necropolis mendesah. Teman lama, mungkinkah kau masih tidak tahu bahwa aku sudah meninggal sejak lama? Diriku saat ini hanyalah sebagian dari keinginan yang masih ada. Begitu aku mewariskan benda ini kepadamu, aku bisa merasa sepenuhnya tenang. Zuan kini benar-benar terkejut. Kau penguasa dunia bawah. Bahkan kau bisa mati. Jiwa makhluk biasa akan memasuki dunia bawah setelah mereka meninggal. Di Necropolis, Kaisar meninggal, bukankah dia akan kembali ke wilayahnya sendiri? Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mati? Kaisar Necropolis tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa bahkan dewa pun bisa mati? Tentu saja aku tidak terkecuali. Saat ini, aku cukup senang bahwa memang seperti yang dinyatakan dalam ramalan. Kau berhasil melewati ujianku, dan aku semakin yakin bahwa kau dapat mengubah takdir yang telah ditentukan dan mengalahkan musuh sejati. Zuan langsung merasa gelisah. Siapa musuh sejati yang kau bicarakan? Kaisar Necropolis menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata, teman lama, minumlah lagi denganku. Entah mengapa, Zuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang mirip dengan rasa sakit perpisahan abadi.
Dia tahu bahwa jiwa Kaisar Netherworld mungkin akan segera menghilang. Karena itu, dia tidak menyela, dan malah membantu Kaisar Netherworld menuangkan secangkir untuk mengantarnya pergi. Keduanya saling menyentuh cangkir, tetapi kemudian Kaisar Necropolis tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, aku telah menggunakan kemampuanku untuk menyembunyikan rahasia surga dan berhasil mewariskan kitab kehidupan dan kematian Netherworld-mu, tetapi ada beberapa teman lama lainnya yang menunggumu di luar. Kamu harus mengalahkan mereka dan mengikuti semua aturan. Kurasa itu tidak akan terlalu sulit bagimu. 1. Dikenal juga sebagai tiga guru ilahi, tiga kemurnian, atau tiga kemurnian, ketiganya adalah tiga dewa tertinggi dalam jajaran Tao. Mereka dianggap sebagai manifestasi murni dari Tao dan asal mula semua makhluk hidup, bersama dengan penguasa tiga prinsip kehidupan, atau Qi. Mereka juga dewa yang dikaitkan dengan langit, bumi, dan dunia bawah. Mereka dianggap mampu mengendalikan dan memiliki kekuasaan atas waktu dalam berbagai cara. Mereka terkadang secara harfiah dianggap sebagai masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bab 2197, Bertemu Keluarga Korban. Teman lama, Zuan mengulanginya, tercengang. Tentu saja, aku tidak berbicara tentang teman seperti kita, tetapi mereka yang berbagi karma besar dengan kita di dunia ini. Kau akan segera mengetahuinya. Kaisar Necropolis menyebalkan dan tidak membicarakannya lebih rinci. Sebaliknya, dia fokus menuangkan anggur. Ada ekspresi sedih di wajahnya. Ini benar-benar rasa nostalgia. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, sosoknya perlahan menghilang. Entah mengapa, meskipun Zuan menjelaskan baru mengenalnya sebentar, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya, seolah-olah seorang teman dekatnya baru saja meninggalkannya. Saat Kaisar Necropolis menghilang sepenuhnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Zuan menemukan bahwa dia berada di arena bela diri yang luas yang juga menyerupai lapangan latihan militer yang besar. Pegunungan Yin yang megah di kejauhan, serta sungai Naihe Oblivion yang bergelombang, terlihat samar-samar. Lembah ini seharusnya berada di dekat pegunungan Yin. Gumam Zuan, lalu menyadari sesuatu. Ia merasa seolah-olah tengah melihat pemandangan di hadapannya melalui banyak pasang mata di dunia bawah. Masih ada tiga arwah di arena. Ketika melihat siapa mereka, Zuan memasang ekspresi aneh. Dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Necropolis menyebut mereka sebagai teman lamanya. Salah satunya adalah Raja Pengupas Kulit, yang lainnya adalah mendiang Kaisar Iblis, dan yang terakhir sebenarnya adalah Raja Naga. Raja Pengupas Kulit juga sangat terkejut melihatnya. Dunia di bawah ini adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh orang yang sudah meninggal. Jangan bilang dia bunuh diri hanya agar bisa mengejarku. Itu keterlaluan, kan? Saya tidak menyangka orang lain akan lulus ujian dan datang ke sini, kata Kaisar Iblis, tetapi kemudian dia tiba-tiba melihat Zuan. Dia langsung menggertakkan giginya dan mendesis, itu kamu. Anda telah berhasil menipu Kaisar Iblis dengan plus 999 plus 999 plus 999. Zuan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu yang ketiga di sini. Mereka datang ke dunia bawah setelah meninggal dan bahkan menjadi raja di wilayah tertentu. Mereka bahkan telah melewati berbagai ujian untuk sampai di tempat ini. Mereka adalah pahlawan dalam kehidupan, dan pahlawan bahkan sebagai hantu. Tunggu, karena mereka semua ada di sini, mana yang lagi? Zuan melihat sekelilingnya. Dia tidak melihat orang itu, juga tidak melihat almarhum pembawa penghargaan dan yang lainnya. Dia berpikir dalam hati, jangan bilang mereka tidak berada di alam baka, dan malah pergi ke surga. Iklan oleh Pub Future. Almarhum pemberi persembahan adalah satu hal, tetapi bagaimana mungkin orang seperti Zhao Han dengan semua kesalahannya bisa pergi ke sana? Raja Naga telah menatap lurus ke arah Raja Pengupas Kulit, tetapi ketika dia mendengar aktivitas itu, dia juga melihat ke arah Zuan. Ketika dia melihatnya, dia tercengang, berseru, Bupati, kamu juga mati. Mungkin begitulah. Zuan memasang ekspresi canggung. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan roh pendendam Raja Naga di sini. Lagi pula, selama ini, dia berpura-pura menjadi Raja Naga dan menghabiskan banyak waktu bersama Sang Hongyu. Meskipun dia membantu Istana Naga melawan monster asing, dia hanya merasa telah mengecewakan Raja Naga. Tepat saat itu, Raja Naga menghela napas dan berkata,
Jika kau saja sudah mati, sepertinya tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia kita ini yang bisa menghentikan monster-monster asing itu. Raja pengupas kulit berkata sambil tersenyum lebar, kau masih mengkhawatirkannya. Orang itu bermain dengan istrimu hari demi hari di Istana Naga, siapa yang tahu betapa menyenangkannya dia. Zuan terdiam. Raja Naga tercengang. Dia menatap Zuan dengan bingung. Zuan tentu saja tidak akan membiarkan hal-hal berjalan sesuai keinginan Raja Pengulit-Kulit. Ia berkata, Raja Naga, tolong jangan dengarkan provokasinya. Semua yang kulakukan adalah untuk melawan penjajah asing dan roh-roh neraka. Almarhum Kaisar Iblis kini memiliki ekspresi termenung. Awalnya, ia berencana untuk menyelesaikan masalah dengan Zuan, tetapi sekarang setelah ada drama baru ini, ia tentu harus mengambil popcorn terlebih dahulu. Meskipun Raja Naga dianggap sebagai iblis dalam nama dan merupakan bawahannya, keduanya tahu bahwa pengaturan itu hanya dalam nama. Baik itu kultivasi Raja Naga atau kekuatan ras laut, keduanya tidak lebih rendah dari manusia atau Kaisar Iblis. Dia tentu saja pernah bertemu dengan Ratu Ras Laut sebelumnya. Putri Duyung itu memang sangat memukau. Bahkan dia mulai merasa sedikit tergoda. Tentu saja, karena takut terhadap kekuatan Raja Naga, dia tidak pernah berani memiliki pikiran seperti itu. Dia tidak menyangka Zuan benar-benar akan mencicipinya. Raja si pengupas kulit itu makin memperkeruh suasana. Dengan berkata, cek, kau mengatakan semuanya dengan baik, tapi memberi makan Ratu Putri Duyung Embun yang terbebas dan mempermainkannya setiap hari, apakah itu juga untuk menangkal monster asing? Meskipun Raja Naga tahu bahwa Raja Pengupas Kulit mencoba memprovokasinya, deskripsi semacam ini agak terlalu jelas. Dia langsung merasakan gelombang kemarahan saat melihat Zuan. Bupati, apakah yang dikatakannya benar? Naga-naga itu pada dasarnya cabul. Dialah yang selalu membuat orang lain memakai topi hijau. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dialah yang akan mengalami perlakuan seperti itu suatu hari nanti? 1. Anda telah berhasil menipu Raja Naga Aozan sebesar +110 +110 +110. Dia masih memiliki sedikit akal sehat. Raja Pengupas Kulit adalah bajingan terbesar, jadi apa yang dia katakan belum tentu benar. Ya, itu pasti salah. Sebelum Zuan sempat menjawab, Raja Pengupas Kulit mengusulkan dengan nada mengejek, benar atau tidak, kenapa kau tidak membuatnya bersumpah demi Gunung Yin dan Sungai Naihe yang terlupakan di dunia bawah? Tidak ada yang berani berbohong di hadapan gunung dan sungai suci. Benar, aku ingat ada satu waktu ketika dia bahkan mempermalukan Ratu Putri Duyung di ruang kerjanya tepat di depan wajahku. Saat itu, Ratu Putri Duyung sedang berlutut di bawah meja dan membantunya. Kurasa aku tidak perlu menjelaskannya lagi, kan? Raja Naga terdiam. Ketika mendengar kata-kata itu dan melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Zuan, menyadari bahwa dia tidak segera membalas, Raja Naga benar-benar tercengang. Sang Hongyu dan aku selalu memperlakukan satu sama lain dengan rasa saling menghormati. Demi menghormati kekuatan Ratu Putri Duyung dan kenyataan bahwa ratu itu selalu bermartabat dan pendiam, bahkan aku tidak menyentuhnya, tetapi orang lain yang melakukannya. Iklan oleh Pub Future, benar-benar konyol. Anda telah berhasil menipu Raja Naga Aozan untuk +999 +999 +999. Benar-benar konyol. Raja Naga meraung dan berlari langsung ke arah Zuan. Serangannya diarahkan langsung ke organ vitalnya. Zuan hanya bisa menghindar tanpa daya sambil menjawab, Raja Naga, tolong jangan tertipu oleh provokasinya. Sebelum dia sempat menjelaskan, Raja Naga memotongnya. Tentu saja aku tahu dia memprovokasiku, tetapi yang perlu kau lakukan hanyalah memberitahuku apakah yang dikatakannya benar atau tidak. Beranikah kau bersumpah di hadapan Gunung Yin dan Sungai Naihe Oblivion? Zuan terdiam. Tempat ini istimewa. Dia benar-benar tidak berani berbohong. Dia hanya bisa menjelaskan, semua itu terjadi karena keadaan khusus. Kamu digantikan oleh penguasa transformasi segudang, jadi untuk menipu monster alien dan makhluk neraka, aku hanya bisa diam-diam membunuh penguasa transformasi segudang dan menyamar sebagai Raja Naga. Sang Hongyu tahu tentang semua hal ini dari awal hingga akhir, dan dia hanya bekerja sama dalam menipu kekuatan lain demi membalas dendam untukmu dan menyelamatkan seluruh dunia. Gerakan Zuan sangat cerdik, dan dia cepat pada awalnya. Dengan demikian, dia dengan cepat menjelaskan situasinya.
Namun, bahkan setelah menjelaskan semuanya di atas meja, dia tidak begitu percaya diri, karena penjelasannya benar-benar agak samar. Benar saja, Raja Naga sangat marah. Jadi itu memang benar. Karena itu, ia berubah menjadi seekor naga besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter dan menyerbu Zuan dengan ganas. Bahkan dengan kultivasi Zuan, dia merasakan sedikit tekanan saat menghadapi serangan penuh kekuatan Raja Naga. Yang lebih penting, ada dua orang lain yang mengincarnya saat ini. Dia segera bertanya, bukankah kau punya banyak wanita? Kau tahu bahwa semua yang kulakukan adalah untuk melindungi dunia, dan dalam arti tertentu, aku membalas dendam untukmu. Tidak berterima kasih padaku adalah hal yang wajar, tetapi mengapa kau membalas budi dengan permusuhan? Raja Naga menggertakkan giginya. Jika kau mempermainkan selir-selirku yang lain, aku tidak akan mengatakan apapun, dan aku bahkan akan berterima kasih padamu karena telah membalas dendam padaku. Tapi Hongyu berbeda. Bagaimana? Tanya Zuan dengan kesal. Orang ini benar-benar tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Tidak heran dia digantikan oleh monster dengan mudah. Semua cerita baru ada di N0VLB.com. Raja Naga sempat tercengang. Dia juga tidak bisa menjelaskan mengapa dia begitu marah. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, bagaimanapun, Hongyu berbeda dari wanita lain, dan kau malah mempermalukannya seperti itu. Dia teringat dengan rasa ingin tahunya saat pertama kali melihatnya. Saat itu, Ratu Putri Duyung sebelumnya masih hidup, dan Hongyu adalah adik iparnya. Mungkin karena dia masih memiliki kesan yang kuat tentang perasaan terlarang semacam itu, tetapi meskipun dia biasanya mengejar Rock, dia selalu sangat menghormati Sang Hongyu. Dia tidak berani, dan juga tidak mau menggunakan metode seperti itu padanya. Dan cahaya bulan putih 2, di dalam hati malah digunakan dan salah gunakan seperti itu. Orang ini sama sekali tidak menghargainya. Ketika dia memikirkan hal-hal itu, dia merasa makin marah. Anda telah berhasil menipu Raja Naga Aozan untuk plus 666 plus 666 plus 666. 1. Topi hijau sama dengan diselingkuhi. 2. Cinta kasih sayang dari masa lalu yang tidak pernah bisa dilupakan. Bab 2198, Kemarahan terhadap musuh bersama. Pada titik ini, ketika dia melihat mata Raja Naga yang memerah, Zuan tahu bahwa tidak akan ada gunanya apapun yang dia katakan. Raja Naga sudah benar-benar luluh lantak amarahnya. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata, embun yang dilepaskan adalah sesuatu yang diam-diam diberikan Raja Pengupas Kulit kepada Hongyu. Aku hanya menyelamatkannya. Benar saja, Raja Naga kini berhenti dan berbalik untuk melihat Raja si Pengupas Kulit. Jadi sebenarnya pelakunya adalah orang ini. Ketika dia mengingat bagaimana orang ini bersekutu dengan penguasa transformasi kedua untuk membunuhnya, dendam baru dan kebencian lama segera memenuhi kepalanya. Dia melepaskan raungan naga dan menyerang Raja si Pengupas Kulit. Raja Pengupas Kulit itu terdiam. Dengan lambaian tangan, segala macam makhluk yang terbuat dari energi hantu bergegas keluar untuk menghentikan Raja Naga. Kemudian, dia berkata, Raja Naga, orang yang mempermainkan Ratu Putri Duyung bukanlah aku. Kita bisa menyelesaikan dendam kita perlahan-lahan setelah ini. Namun, Zuan menyarankan, Raja Naga, bagaimana kalau kita bersatu untuk menyingkirkan Raja Hantu ini? Setelah kita menyingkirkan dendam ini, mari kita selesaikan masalah kita nanti. Raja Naga berkata sambil menggertakkan giginya, bagaimanapun, kalian berdua harus mati. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengerahkan napas naga ke arah Zuan. Zuan terdiam. Orang ini benar-benar berpikiran sempit. Dia benar-benar ingin melawan kita berdua. Apakah dia punya kemampuan untuk melakukannya? Raja si Pengupas Kulit berkata sambil tersenyum, Bupati, karena naga ini sedang mencari kematian, bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membunuhnya terlebih dahulu, lalu menyelesaikan dendam di antara kita setelahnya? Zuan tersenyum. Kedengarannya bagus. Karena Raja Naga tidak mendengarkan, mereka berdua segera mencapai kesepakatan. Namun, saat mereka berdua bertahan melawan serangan Raja Naga, mereka berdua tiba-tiba saling menyerang pada saat yang sama. Dua ledakan kekuatan tabrakan di udara. Bahkan Raja Naga hanya bisa mundur sesaat. Zuan menghela napas dan bertanya, bukankah kita sekutu? Mengapa kau tiba-tiba menyerangku? Sang Raja Pengulit Kulit membalas dengan senyum licik, kau
Tak ada bedanya. Pada saat yang sama, dia sekarang merasa jauh lebih percaya diri. Rupanya dia hanya lebih kuat di makam 10.000 naga karena pembuluh darah naga dan energi naga yang melimpah. Saat ini kita berada di neraka, tidak ada lagi pembuluh darah naga yang sangat kuat. Ini juga wilayah asalku, jadi aku tidak perlu takut padanya lagi. Aku hampir lupa kalau orang ini bisa menggunakan kekuatan urat naga. Iklan oleh Pub Future. Di kejauhan, mendiang Kaisar Iblis sangat gembira melihat ketiganya bertarung satu sama lain, berharap mereka akan saling mengalahkan. Kemudian, dia dapat menemukan waktu terbaik untuk menyerang ketiganya dan dengan demikian memperoleh kemenangan terakhir, merebut kekuasaan dunia bawah. Awalnya, dia dipenuhi dengan kebencian karena Zuan adalah orang yang telah membunuhnya. Namun sekarang, tampaknya itu bisa menjadi berkah tersembunyi. Dia tidak bisa menjadi Kaisar Iblis lagi, tetapi bukankah tahta dunia bawah adalah posisi yang lebih kuat? Tepat saat itu, Raja Pengelupas Kulit tiba-tiba berseru, "Mengapa Kaisar Iblis hanya menonton? Aku mendengar beberapa rumor yang cukup menarik ketika aku berada di wilayah ras laut. Setelah orang Zu ini menjadi bupati, meskipun ras Iblis menyatakan bahwa putramu adalah Kaisar dalam nama, hampir semuanya berada di bawah kendalinya. Permaisuri kedua sangat memukau dan menawan. Menurutmu, pria mana yang bisa menahan godaan seorang janda? Sudah banyak rumor seputar hubungan Zuan dan permaisuri kedua. Mereka bahkan berhasil tampil di beberapa opera, seperti Rahasia Permaisuri Kedua, atau Urusan yang Tak Terungkap antara Bupati dan Permaisuri Kedua. Kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar dan mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya, hanya untuk menemukan bahwa Zuan ini tinggal di tempat tidur kaisar hari demi hari. Permaisuri kedua bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur setelahnya. Sang Raja Pengelupas Kulit berbicara dengan fasih, setiap kalimatnya menggugah emosi para pendengar. Almarhum Kaisar Iblis cukup senang hanya menikmati drama dari pinggir lapangan, tetapi senyumnya dengan cepat membeku di wajahnya. Mengapa drama itu tiba-tiba melibatkannya juga? Raja Pengupas Kulit itu sangat penuh kebencian, menggambarkan semuanya dengan istilah yang begitu jelas dan nyata. Adegan-adegan itu tidak dapat tidak muncul dalam benaknya. Diam, berhenti bicara. Almarhum Kaisar Iblis menggertakkan giginya karena marah. Anda telah berhasil menipu mendiang Kaisar Iblis seharga plus 446 plus 446 plus 446. Ketika dia melihat reaksi pihak lain, raja yang menguliti kulit menjadi semakin percaya diri. Cek, bukan aku yang menindas permaisuri kedua, tahu. Kenapa kau marah padaku? Pelaku utama ada di sini. Zuan terdiam. Apa-apaan ini? Kau mulai membuat drama lagi sebelum masalah pertama terselesaikan. Almarhum Kaisar Iblis melotot padanya seperti seekor harimau yang siap berpesta. Zuan, apakah kau benar-benar menggertak permaisuri keduaku? Zuan langsung membantahnya. Tentu saja tidak. Itu tidak bisa dianggap kebohongan. Permaisuri kedua selalu menikmati dirinya sendiri sepenuhnya. Bahkan jika ditanya kemudian, dia tidak akan mengatakan bahwa dia diganggu sedikit pun. Almarhum Kaisar Iblis mencibir. Ekspresi wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Kamu masih berani berbohong padaku. Apakah kamu ingat kata-kata yang kamu ucapkan di ruang bawah tanah rahasia saat itu? Kamu sendiri yang mengakuinya. Aku masih ingat kata-kata, istrimu sangat baik, dengan jelas. Ia mengira Zuan hanya mengucapkan kata-kata itu untuk mengalihkan perhatiannya agar ia tidak langsung memilih untuk lari. Alhasil, ia selalu dipenuhi penyesalan. Daripada terus memendam amarahnya, lebih baik ia melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Setelah lukanya sembuh, ia bisa saja membunuh Zuan dengan mudah. Namun, Raja Pengupas Kulit telah memastikan bahwa kata-kata itu benar. Iklan oleh Pub Future. Raja Naga mengejar Zuan. Saat mendengar itu, tubuhnya menggigil. Jika seseorang harus menentukan kata-kata yang paling memalukan untuk didengar seorang pria, frasa istrimu sangat baik mungkin akan berada di peringkat 3 teratas. Dibandingkan dengan dua lainnya, kebahagiaan yang kualami bersamanya dalam sehari lebih besar daripada tahun-tahun yang kuhabiskan bersamamu, dan, jika kamu bisa, maka kamu bisa, jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Apa maksudmu kamu perlu istirahat? Mana yang lebih buruk akan berbeda dari orang ke orang. Awalnya, Raja Naga adalah korban utama, dan merasa bahwa ia telah kehilangan muka.
Ia menjadi begitu marah hingga ingin menguliti Zuan hidup-hidup. Namun sekarang setelah ia melihat sesama penderita, suasana hatinya tampaknya telah membaik sedikit. Raja pengelupas kulit terus mengipasi api. Benar sekali, bajingan Zu ini benar-benar tercela. Dia tidak hanya mencuri semua yang kau ciptakan, dia bahkan mempermainkan wanitamu. Bisakah kau benar-benar menanggung hal seperti itu? Baca novel terbaru di novel.com. Benar saja, saat menatap Zuan, mata mendiang Kaisar Iblis itu tampak seperti hendak menyemburkan api. Aura mengerikan mulai mengalir di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia siap menyerang kapan saja. Zuan menatap Raja Pengupas Kulit. Siapakah kamu sebenarnya? Tentu saja aku adalah Raja Pengelupas Kulit. Raja Pengelupas Kulit mencibir dan melanjutkan, apakah kau kehilangan akal karena takut, sehingga kau mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak, kau tahu dunia kita dengan sangat baik, dan kau juga tahu aku dengan sangat baik. Seorang raja hantu biasa pasti tidak akan memiliki pengetahuan seperti itu. Raja Pengupas Kulit tetap tenang. Aku bersembunyi di duniamu dan mempelajarinya, jadi aku secara alami menyelidiki hal-hal tentang duniamu. Zuan terkekeh. Setiap individu yang dapat berpartisipasi dalam uji coba ini adalah raja dari bagian dunia bawah yang bersangkutan. Aku adalah raja dari Naihe Oblivion Ferryman, dan aku percaya bahwa Kaisar Iblis dan Raja Naga juga adalah raja dari wilayah mereka sendiri. Sedangkan kau jelas adalah raja dari neraka pengelupas kulit, tetapi itu hanyalah identitasmu di dunia bawah ini. Apa identitasmu saat kau masih hidup? Dengan itu, mendiang Kaisar Iblis dan Raja Naga menatap Raja Pengulit Kulit dengan rasa ingin tahu. Mereka berdua adalah orang-orang paling berkuasa di dunia saat mereka masih hidup. Mereka hanya terlalu marah untuk mempertimbangkan pendapat Zuan sebelumnya. Sekarang, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Betul sekali, siapakah sebenarnya Raja Pengelupas Kulit ini? Dia terus meniru kita sepanjang waktu dan jelas punya motif yang tidak baik. Raja Pengelupas Kulit mendesah. Mulutmu itu benar-benar licin, seperti yang diduga. Saya yakin dua orang lainnya juga pasti menderita karenanya, bukan? Mengenai siapa aku, apakah itu benar-benar penting? Almarhum Kaisar Iblis mengangguk setuju. Saat pertama kali bertemu Zuan, dia merasa bahwa anak ini berbicara dengan sangat baik, dan memperlakukannya sebagai orang yang sangat baik. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akhirnya akan mati di tangan Zuan, dan bahkan permaisurinya akan berakhir dinodai oleh Zuan. Anda telah berhasil menipu Kaisar Iblis dengan menghubungi +444+444+444. Raja Naga berpikir dalam hati, aku tidak benar-benar menderita seperti itu. Bajingan Zu ini dan aku tidak pernah benar-benar berinteraksi. Tetapi jika dia menggunakan lidahnya yang licin itu pada tubuh Hong Yu, begitu dia memikirkan hal itu, ekspresinya langsung menjadi tidak menyenangkan. Anda telah berhasil menipu Raja Naga Aozan sebesar +233 +233 +233. Bab 2199, menertawakan penderitaan orang lain. Zuan terdiam. Temukan cerita baru di novel.com. Wajar saja jika Kaisar Iblis membuatku marah, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Raja Naga. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Dia menenangkan diri dan menatap Raja Pengupas Kulit. Aku tahu siapa dirimu. Raja Pengupas Kulit mengangkat alis. Oh, ceritakan saja. Zuan menghela napas. Zhao Han, dulu kamu adalah seseorang yang berada di puncak dunia. Kapan kamu tiba-tiba menjadi seseorang yang bersembunyi di balik setengah kebenaran? Kaisar Iblis dan Raja Naga sama-sama terkejut mendengarnya. Orang yang bukan manusia maupun iblis sebenarnya adalah Zhao Han. Sungguh sulit untuk mengaitkan wajah Raja Pengulit Kulit, yang darinya tetesan darah menetes dari waktu ke waktu, dengan Zhao Han yang telah mendominasi sepanjang zaman. Raja Pengupas Kulit itu tersedak. Ia membuka mulutnya dan bermaksud membalas, tetapi dirinya sendiri mencegahnya melakukannya. Akhirnya, dia bertanya dengan serius, kapan kau tahu identitasku? Saat dia berbicara, daging busuk di tubuhnya berkumpul, mengembalikan penampilan aslinya. Meskipun menghabiskan sedikit energi, dia tidak ingin terus-menerus memperlihatkan penampilan menjijikkan dan menyedihkannya di depan musuh-musuh lamanya. Zuan tidak menjawab. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menebak jawabannya.
Kaisar Necropolis berkata bahwa mereka adalah teman lama yang memiliki karma yang dalam dirinya dan sedang menunggunya di sini. Karena mengingat Kaisar Iblis dan Raja Naga ada di sini, bagaimana mungkin Zhao Han, yang paling penting, tidak ada? Dia memperhatikan dan berkata, saya benar-benar penasaran. Dulu Anda begitu sombong dan angkuh, mendominasi dunia dengan sikap sebagai sosok yang tak terkalahkan. Kapan Anda belajar memulai drama dengan gosip dan menabur perselisihan? Ekspresi mendiang Kaisar Iblis dan Raja Naga menjadi semakin aneh. Mereka sebenarnya telah menghadapi Zhao Han sebagai lawan yang jauh lebih lama daripada Zhu An dan memahami harga diri pria ini dengan baik. Perilakunya saat ini benar-benar agak tidak terduga. Raja pengelupas kulit, tidak, Zhao Han menggertakkan giginya dan berkata, siapapun akan berubah setelah mengalami siksaan pengelupasan kulit hari demi hari. Almarhum Kaisar Iblis turut meratapi nasibnya. Benar sekali, karena aku telah membunuh terlalu banyak orang dalam kehidupanku sebelumnya, aku telah berada di neraka Gunung Pisau selama ini. Aku harus mendaki Gunung Pisau dan Lautan Api setiap hari. Sungguh mengerikan, Raja Naga mendesah. Sementara itu, karena aku terlalu bernafsu, aku terlempar ke neraka Gunung Beku. Hari demi hari, aku harus menanggung malu karenanya. Di sana sangat dingin sehingga bahkan jiwa seseorang pun terasa seperti akan membeku. Yang lain menatap Zuan. Tidak tahu kemana kau masuk. Cepat beritahu kami agar kami bisa merasa lebih baik. Raja Naga berspekulasi, kamu telah mencuri fondasi orang lain dan mendominasi istri mereka. Aku percaya kamu seharusnya dimasukkan ke dalam neraka penggorengan dalam dan direbus dalam minyak panas hari demi hari. Almarhum Kaisar Iblis tidak setuju. Lidahnya sangat jahat dan dia sangat pandai berdebat dan menipu, jadi menurutku dia harus berada di neraka pencabik lidah. Lidahnya pantas diangkat 9 kali setiap hari. Zhao Han mencibir, bajingan kecil ini telah melakukan kejahatan yang jauh lebih buruk dari itu. Menurutku, neraka berkelanjutan saja sudah cukup. Dia pantas menderita setiap siksaan di neraka satu demi satu tanpa gangguan di antaranya. Almarhum Kaisar Iblis mengangguk. Benar sekali, orang ini harus pergi ke neraka berkelanjutan. Iklan oleh Pub Future. Dia jelas tahu bahwa neraka berkelanjutan adalah yang paling menyakitkan dari 18 lapisan neraka. Raja Naga sedikit terkejut. Bukankah neraka berkelanjutan terlalu berlebihan? Zhao Han membalas dengan dingin dan penuh amarah, bagaimana, kamu suka dengan kenyataan bahwa dia mempermainkan istrimu? Apa katamu? Raja Naga sedang marah. Saya hanya mengatakan apa adanya, kata Zhao Han acuh tak acuh. Almarhum Kaisar Iblis juga menatap Raja Naga dengan ekspresi tidak senang. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Dia benar-benar berbicara untuk Zuan. Zuan terbatuk pelan dan berkata, maaf mengecewakan kalian semua, tapi aku tidak berada di neraka manapun. Sudah kubilang, aku adalah Naihe Oblivion Ferryman. Apa? Yang ketiga menatapnya tajam. Apakah ini masuk akal? Seseorang yang tidak tahu malu seperti ini sebenarnya tidak perlu menderita di neraka. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 666 plus 666 plus 666. Anda telah berhasil menipu Kaisar Iblis dengan plus 666 plus 666 plus 666. Anda telah berhasil menipu Raja Naga Aoyong untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zhao Han tersadar dari lamunannya dan bertanya, apakah kalian semua menganggap ini adil? Orang ini telah mempermainkan istri kalian dan menuai apa yang tidak dia tanam. Sekarang saatnya untuk membalas dendam. Raja Naga tiba-tiba berkata sambil mencibir, lupakan saja tentang mencoba memberontak terhadap kami. Mengapa kau tidak menyerangnya sendiri? Zhao Han tetap tenang. Aku tidak punya dendam yang mendalam padanya seperti kalian semua. Benar, Raja Naga tiba-tiba mencibir. Mendiang Kaisar Iblis adalah satu hal, karena dia meninggal lebih dulu, tetapi aku tahu tentangmu. Kau bersenang-senang berbicara tentang bagaimana dia mempermainkan permaisuri kedua dan bahkan Ratu Putri Duyung. Tapi bagaimana dengan permaisurimu sendiri? Iklan oleh Pub Future. Wajah Zhao Han menjadi gelap. Kedua alisnya bertautan erat. Dia bukan hanya Bupati Rasvien, tetapi juga Bupati Manusia. Karena dia berani bertindak melawan permaisuri kedua, apakah menurutmu dia akan membiarkan permaisuri cantik di istana kekaisaran manusiamu itu pergi? Raja Naga tersenyum lebar saat berbicara. Aku sudah bertanya-tanya tentang ini sebelumnya.
Meskipun tidak ada bukti konkret, kemungkinan mereka berselingkuh hampir 100%. Dia tidak tahu banyak tentang hal-hal lain, tetapi dia sendiri ahli dalam mencuri istri orang lain. Wajar saja jika dia bisa menebak niat Zuan. Mata mendiang Kaisar Iblis juga berbinar. Benar sekali, permaisurimu itu memiliki tubuh yang luar biasa. Selain itu, demi menjaga umurmu, kau selalu menahan diri dan mengabaikannya. Hasratnya yang terpendam dapat dirasakan dari wilayah ras iblisku. Dia mungkin masih memiliki beberapa keraguan saat kau masih hidup, tetapi tidak akan ada lagi yang tersisa setelahnya. Zuan lebih muda darimu, lebih tampan darimu, dan tahu cara memanjakan wanita. Jika permaisuri Liu yang berapi-api bertemu dengannya, itu akan seperti guntur surgawi yang memunculkan api duniawi, menciptakan percikan api dalam sekejap. Awalnya, saat mengetahui Zuan telah mempermainkan istrinya, kehilangan harga dirinya adalah satu hal, tetapi kehilangan muka di depan kedua musuh lama ini adalah hal lain. Namun sekarang, bahkan Zhao Han mengalami nasib yang sama dengannya. Mengapa tiba-tiba dia tidak lagi merasa tidak nyaman? Saya bahkan merasa sedikit senang. Hah, pikiran macam apa ini? Saya perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Dia menambahkan, benar, kudengar anak idiotmu itu punya istri cantik, tapi dia tidak membiarkan si bodoh itu menyentuhnya. Dia jelas-jelas meremehkannya. Dia tidak menghargai kesuciannya selama bertahun-tahun hanya untuk memberikannya pada Zuan, bukan? Raja Naga juga menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata sambil tersenyum, benar sekali. Kudengar di masa lalu, bahkan ada keributan di ibu kota. Putri mahkota dan bocah Zuan itu punya semacam skandal dan bahkan meminta juru sita untuk bersaksi. Bukankah itu berarti mereka sudah bersama bahkan sebelum itu? Zhao Han, kau begitu kuat sepanjang hidupmu, tetapi istrimu dan menantumu akhirnya melayani pria lain. Bukankah itu jauh lebih menyedihkan daripada situasi kita? Almarhum Kaisar Iblis mengangguk dengan antusias. Senyum di wajahnya begitu lebar hingga sudut mulutnya hampir terbuka. Meskipun dia tahu bahwa situasinya sendiri cukup tragis, melihat musuh bebuyutannya dalam posisi yang lebih buruk membuatnya merasa lebih bahagia. Kepala mata Zhao Han berkedut hebat. Dia sebenarnya tahu tentang hubungan Liu Ning dan Zuan, karena Zuan benar-benar terlalu pemalu. Anak itu telah menggunakan kata-kata yang sangat merusak hidupnya selama pertarungan mereka juga. Mengenai hubungan Zuan dengan Linglong, dia sudah menebak apa yang terjadi sejak lama. Fakta bahwa jiwanya yang terbelah di dalam tubuh putra mahkota telah hilang setelah mereka masuk ke ruang bawah tanah rahasia sudah menjelaskan banyak hal. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 999 plus 999 plus 999. Tapi Kaisar Iblis dan Raja Naga yang terkutuk. Situasi macam apa yang sedang kita hadapi sekarang? Namun mereka masih curiga pada orang lain. Ekspresi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah sungguh aneh. Mereka di sini untuk menyaksikan pertarungan luar biasa, tetapi mengapa sekarang tampak seperti sekumpulan korban? Meski begitu, anak muda itu benar-benar hebat. Banyak orang telah mendengar tentang perbuatan ketiga Raja Hantu itu saat mereka masih hidup. Apakah orang ini benar-benar mencuri istri ketiga mereka? Banyak arwah yang sudah meninggal menjadi semakin bersemangat. Meskipun mereka tidak melihat pertarungan sengit di atas panggung, drama semacam ini juga tampak cukup menarik. Mereka bahkan terus meniru para petarung dengan cara yang gaduh sehingga mereka dapat mendengar hal-hal yang lebih keterlaluan. Tentu saja, bukan itu yang dipikirkan semua orang yang hadir. Di dalam kota tragedi, ada jiwa tanpa kepala yang memegang kepalanya di lengannya. Dia menyaksikan pemandangan di langit di atas, dan setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Zhu benar-benar luar biasa. Di bawah jembatan ketidakberdayaan, ada seorang wanita dingin dan acuh tak acuh yang juga sedang menonton. Bibir merahnya terbuka beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Zhao Han menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginannya untuk membantah. Ia berkata dengan serius, karena kita semua adalah korban, kita harus bergandengan tangan untuk membalas dendam, daripada memulai konflik di antara kita sendiri dan membiarkan musuh mengejek kita. Almarhum Kaisar Iblis dan Raja Naga secara langsung membela mata mereka. Mereka peduli dengan tak percaya. Mereka mengira orang ini setidaknya akan membalas beberapa kali, tetapi dia benar-benar mengakuinya.
Saat ini, semua kata yang hendak mereka katakan harus ditelan kembali. Terlebih lagi, Zhao Han telah menjalani hidupnya sebagai orang terkuat di dunia, tidak menyerah pada siapapun. Namun, seseorang seperti itu benar-benar mengundang mereka berdua untuk bekerja sama. Pada saat itu, mendiang Kaisar Iblis dan Raja Naga bahkan merasa sedikit terganggu dengan bantuannya. Almarhum Kaisar Iblis berkata sambil tertawa malu, dia hanya junior yang ingat, bagaimana mungkin dia layak mendapatkan pekerjaan 3 orang untuk melawannya. Karena saudara Zhao memiliki dendam terdalamnya, akan lebih baik jika saudara Zhao yang mendapat kehormatan itu. Kami akan membantumu maju ke barisan paling belakang sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengganggu kalian berdua. Raja Naga memperhatikan sekilas. Apa yang ingin kau katakan? Siapa lagi yang ada di sini selain aku? Almarhum Kaisar Iblis yang menyeramkan. Aku bahkan tidak membicarakanmu, jadi apa yang akan membuatmu panik? Di masa lalu, dia hanya kalah dari Zuan di tempat yang sangat kaya akan esensi spiritual. Lingkungan dunia bawah ini pasti tidak bisa menahan aktivasi kemampuan konyol itu lagi. Selain itu, kali ini, Zuan tidak memiliki wanita-wanita yang memberinya energi berkultivasi, jadi membunuhnya cukup mudah. Sebenarnya Zhao Han lah yang menjadi masalah terbesar. Zhao Han segera melihat niatnya dan berkata sambil mencibir, Kaisar Iblis, informasimu benar-benar kurang. Apakah kamu tahu bagaimana aku mati? Bukankah itu karena kau jatuh ke dalam penjara rahasia, lalu Raja Qi menyuruh pedagang budak bekerja sama untuk menjatuhkanmu bersama mereka? Setelah mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Raja Naga tiba-tiba berubah. Jangan bilang kau dibunuh oleh orang ini. Benar sekali. Zhao Han menatap Zuan sambil menggertakkan giginya. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 444 plus 444 plus 444. Kaisar Iblis mengerutkan kening. Apakah dia merencanakan sesuatu terhadapmu saat kamu terluka parah akibat pertarunganmu melawan Raja Qi dan Sang Penyelamat? Meskipun dia memanfaatkan luka-lukaku dan menggunakan berbagai trik lain, dirinya yang sekarang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Selain itu, beberapa hari yang lalu, saya memutar beberapa pukulan dengan dunia manusia. Kali ini adalah pertarungan yang adil, namun saya tetap dikalahkan olehnya, kata Zhao Han, ekspresinya serius. Ekspresi mendiang Kaisar Iblis dan Raja Naga berubah. Berapa banyak jurus yang kalian lakukan hingga kalah? 1. Ekspresi Zhao Han tetap tenang sepenuhnya. Apa? Rahang Raja Naga hampir ternganga ke lantai. Tapi bagaimana caranya? Almarhum Kaisar Iblis merasa semakin sulit untuk mempercayainya. Dia dan Zhao Han telah bermusuhan selama puluhan tahun. Mereka saling memahami satu sama lain, dan mereka setara. Baiklah, aku Zhao Han memang sedikit lebih kuat, tapi yang paling banter ada 40-60. Namun, orang seperti ini langsung dibunuh oleh bocah itu. Lalu bukankah Zuan juga bisa membunuhku seketika? Dia berpikir tentang bagaimana Zuan sama sekali tidak tandingannya dan hanya berhasil membunuhnya melalui berbagai kebetulan dan gaya hidup, tetapi kemudian menyadari betapa banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Meskipun begitu, Zuan mampu tumbuh sejauh ini. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat ekspresi curiga Kaisar Iblis, Zhao Han mengangkat ketiga tangannya. Saya bersumpah kepada Gunung Yin dan Sungai Terlupakan Naihe bahwa saya dikalahkan oleh Zuan dalam satu gerakan yang belum lama ini. Jika ini bohong, kirim aku ke neraka berkelanjutan. Dia paham betul bahwa sebelumnya, Zuan telah meminjam kekuatan naga tak terbatas dari makam 10.000 naga, serta keterampilannya yang dapat menahan roh yang telah meninggal. Namun, sekarang tidak ada makam 10.000 naga dan Zuan juga dalam bentuk jiwa, yang berarti dia mungkin tidak dapat menggunakan keterampilan khusus itu. Jadi, Zhao Han yakin dia bisa menang jika mereka bertarung lagi. Meski begitu, dia tidak akan menjelaskan hal-hal seperti itu kepada dua orang lainnya. Akan lebih baik jika mereka bekerja sama untuk menyingkirkan bajingan kecil ini. Sebagai perbandingan, dia lebih mengenal Kaisar Iblis dan Raja Naga, jadi tidak akan ada banyak variabel jika dia bertarung melawan mereka. Ketika mereka mendengar sumpahnya, Kaisar Iblis dan Raja Naga langsung mempercayainya. Setelah mengalami siksaan neraka, mereka tahu seperti apa neraka berkelanjutan itu. Bahkan orang yang paling jahat pun tidak akan berani pergi ke sana. Ketiganya diam-diam mulai terbenam Zuan.
Mereka tidak lagi memandang rendah dirinya seperti sebelumnya, sebaliknya, mereka fokus untuk menyingkirkan musuh terkuat ini terlebih dahulu. Namun, sementara Kaisar Iblis diam-diam merencanakan sesuatu, mengira bahwa begitu Zuan pergi, Zhao Han akan menjadi yang terkuat. Baik atau buruk, dia dan Raja Naga adalah teman lama dan akan baik-baik saja menghadapi Zhao Han bersama-sama. Begitu mereka menyingkirkan Zhao Han, dia tidak akan kalah dari Raja Naga. Sepertinya kitab kehidupan dan kematian Netherworld itu milikku. Raja Naga juga berpikir, saya yang terlemah dari ketiganya di sini dan paling tidak mengancam. Itulah sebabnya begitu saya menyingkirkan Zuan, Zhao Han dan Kaisar Iblis pasti ingin saling melenyapkan terlebih dahulu. Saya akan menunggu untuk masuk dan menuai semua keuntungan di saat-saat terakhir. Dapatkan novel favorit Anda di novelbin.com. Kitab kehidupan dan kematian Netherworld adalah milikku. Sementara itu, Zuan merasa frustrasi karena ketiganya bersatu untuk melawannya. Seperti kata pepatah, huruf untuk nafsu, memiliki bilah, dao, yang tergantung di atasnya. Dia hanya tidak menyangka pembalasan akan terjadi begitu cepat. Dia menatap Raja Naga dan melakukan upaya terakhir. Raja Naga, jangan lupa siapa yang membunuhmu. Bahkan jika aku benar-benar punya masalah dengan Hong Yu, baik atau buruk, aku membantumu membalas dendam, yang seharusnya berarti hal-hal itu saling meniadakan. Sementara itu, Zhao Han berkolusi dengan monster alien untuk menghancurkan dunia ini. Mungkinkah kau benar-benar ingin ras samudera jatuh ke tangan alien? Dia juga memandang mendiang Kaisar Iblis ketika berkata demikian, secara jelas menyiratkan bahwa sang Kaisar harus memikirkan situasi yang lebih besar. Zhao Han berkata sambil mencibir, apa yang buruk tentang dunia alien yang datang? Dunia kita terlalu lemah. Itulah sebabnya kita selalu terjebak di peringkat abadi bumi dan tidak bisa berkembang sama sekali. Jika dunia baru bergabung dengan dunia kita, sumber dunia kita akan menjadi lebih kuat, dan kita juga bisa menjadi lebih kuat saat itu. Itulah yang dicari orang-orang seperti kita. Zuan berkata dengan serius, jika itu terjadi, banyak sekali warga sipil dan pembudidaya biasa akan dimangsa oleh monster asing. Orang-orang akan tenggelam dalam lautan kesengsaraan. Apakah kamu tidak mengerti harganya? Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas tulang-tulang ribuan orang yang telah layu, itu adalah prinsip kuno, kata Zhao Han sambil mencibir. Lagi pula, aku sudah mati. Mengapa aku harus peduli tentang kiamat dunia jika aku sudah mati? Almarhum Kaisar Iblis mengangguk tanda setuju. Seperti yang diharapkan dari musuh lamaku, yang telah kuhadapi sepanjang hidupku. Pikirannya sepenuhnya sejalan dengan pikiranku. Iklan oleh Pub Future. Raja Naga, yang hubungannya dengan Zuan lebih baik dari ketiganya, berkata, si pengupas kulit, Zhao Han memang berkolusi dengan alien untuk bersekongkol melawanku, tetapi sekarang aku sudah mati, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal itu sekarang. Yang lebih penting adalah otoritas dunia bawah. Selama kitab kehidupan dan kematian Netherworld bisa diperoleh, kita tentu akan bisa melindungi dunia kita. Zuan terdiam. Dia bahkan tidak peduli untuk membalas dendam pada orang yang membunuhnya. Jadi mengapa orang-orang ini masih peduli tentang istri mereka yang dicuri? Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong. Tunjukkan saja kemampuanmu jika kamu memilikinya. Teriak Zhao Han. Dia agak takut dengan lidah licik Zuan, dan khawatir sesuatu akan benar-benar terjadi jika dia membiarkannya terus berbicara. Karena itu, dia mengambil langkah pertama. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyerang, kedua bajingan licik itu, mendiang Kaisar Iblis dan Raja Naga, pasti tidak akan menyerang. Dengan lambaian tangannya, telapak tangan besar menghantam Zuan dari langit. Pada saat itu, ruang itu sendiri tampak membeku. Tidak ada yang bisa lolos. Zuan pernah melihat Zhao Han menggunakan jurus ini saat dia masih lemah. Jurus ini meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Saat itu, dia benar-benar terkejut, merasa seolah-olah kekuatan yang mengerikan dan batasan spasial itu tak terkalahkan. Namun sekarang setelah dia tumbuh ke levelnya saat ini, saat dia melihatnya lagi, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah, apakah itu semuanya? Dia melangkah maju dan melompat keluar dari jebakan spasial. Suara keras bergema, tangan raksasa itu menghantam tempat Zuan baru saja berada, meninggalkan jejak telapak tangan sedalam puluhan meter. Kekuatannya yang mengerikan membuat banyak jiwa terkesiap.
Mereka telah mendengar bahwa bahkan istri dan menantu orang ini telah dicuri, dan berasumsi bahwa dia adalah seorang pengecut yang tidak punya nyali. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Almarhum Kaisar Iblis dan Raja Naga juga menggigil. Zhao Han tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Zuan ini benar-benar tidak terduga. Kita benar-benar tidak bisa menilainya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Awalnya, meskipun mereka telah melihat Zhao Han bersumpah, mereka masih ragu apakah Zuan benar-benar sekuat itu. Namun sekarang, mereka sepenuhnya mempercayainya dan tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Almarhum Kaisar Iblis mendengus. Sepasang sayap raksasa tiba-tiba terbentang di belakangnya. Sayap-sayap itu menyapu Zuan, setiap helai bulunya mengandung energi pedang yang sangat kuat. Dulu, sayap energi pedang ini bersinar keemasan cemerlang, tetapi sekarang setelah ia menjadi arwah, sayap-sayap itu berwarna abu-abu kabur. Ia pernah terbunuh oleh senjata-senjata Zuan yang dahsyat, tetapi ia telah belajar dari kesalahannya. Kali ini, ia tidak ingin memberi Zuan kesempatan untuk mengeluarkan senjata-senjata itu. Pedang Tae muncul di tangan Zuan. Seberkas energi pedang yang cemerlang menerangi langit, menyerupai bima sakti karena langsung menghapus sebagian besar energi pedang yang ditembakkan dari sayap mendiang Kaisar Iblis. Untungnya, tepat saat itu, Raja Naga meraung. Gelombang suara membentuk dinding yang menghentikan energi pedang, menjaga mendiang Kaisar Iblis agar tidak terluka parah akibat pertukaran ini. Bagaimana? Tangan mendiang Kaisar Iblis meneteskan darah. Sayap pedang itu adalah perwujudan dari teknik gagak emasnya dan tidak jauh berbeda dari sayapnya sendiri, jadi mengapa mereka langsung dikalahkan? Karena dialah orang pertama yang dibunuh Zuan, dialah yang paling terkejut di antara semua orang yang hadir. Saat itu, dia telah terluka parah dan Zuan mendapat dukungan dari pembuluh darah naga di ruang bawah tanah rahasia khusus itu, itulah sebabnya serangan mendadak Zuan berhasil sejak awal. Dalam benaknya, ia selalu berpikir bahwa jika ia dalam kondisi terkuatnya, membunuh bocah nakal Zuan akan semudah membalikkan telapak tangannya. Namun ketika ia melihat ini, ia langsung mulai mempertanyakan kehidupan hantunya. Bagaimana orang ini tumbuh begitu cepat?